Pada bulan September 2025, dunia kembali menoleh ke Eropa Timur. Di tanah Belarus dan sebagian Rusia berlangsung sebuah latihan militer besar yang oleh Moskow dan Minsk disebut defensif. Namun, oleh banyak negara lain, ia dilihat sebagai provokasi, bahkan ancaman. Latihan itu bernama Zapad 2025. Dalam video ini, kita akan membedah apa sebenarnya yang terjadi di balik latihan tersebut, apa tujuan Rusia dan Belarus, senjata apa saja yang mereka tampilkan, bagaimana reaksi dunia, dan apa arti strategis dari manuver ini bagi masa depan keamanan internasional. Zapad dalam bahasa Rusia berarti barat. Nama itu bukan kebetulan. Latihan ini memang diarahkan untuk menghadapi kemungkinan ancaman dari arah barat, yang tak lain adalah NATO. Zapad 2025 digelar pada 12 hingga 16 September, melibatkan sekitar 13.000 personel dari Rusia dan Belarus. Secara resmi, tujuan latihan ini adalah menguji kesiapan pertahanan Union State atau negara serikat Rusia-Belarus. Namun, jika kita lihat lebih dalam, skenarionya jauh melampaui sekadar latihan rutin. Ada simulasi perang udara, operasi gabungan pasukan darat, laut, dan udara, hingga skenario penggunaan senjata nuklir taktis. Dan disinilah dunia mulai merasa khawatir. Rusia tidak main-main dalam latihan ini. Beberapa senjata paling canggih mereka ikut serta. Pertama, rudal hipersonik Zircon atau Zircon yang ditembakkan ke target di Laut Barents. Rudal ini melesat lebih dari 9 kali kecepatan suara, hampir mustahil dicegat dengan pertahanan udara konvensional. Kedua, pesawat MiG-31 yang membawa rudal hipersonik Kinzhal. Pesawat itu terbang jauh di atas Laut Barents, memperlihatkan kemampuan Rusia melakukan serangan jarak jauh. Ketiga, simulasi penggunaan rudal balistik jarak menengah Oreshnik. Senjata ini mampu membawa hulu ledak konvensional atau bahkan nuklir. Selain itu, ada bomber Su-34, kendaraan tempur berat, helikopter, kapal perang, serta operasi drone dan perang elektronik. Dengan kata lain, Zapad 2025 adalah panggung untuk memamerkan gigi militer Rusia kepada dunia. Lokasi latihan dipilih dengan cermat. Di Belarus, pusat latihan berada di sekitar kota Barisau dan Grodno region. Namun, sebagian lokasi sengaja dipindahkan lebih ke dalam negeri untuk mengurangi kesan provokatif di perbatasan dengan Polandia dan Lituania. Di Rusia, latihan berlangsung di wilayah barat, termasuk basis militer yang dekat dengan Laut Baltik. Dan jangan lupa, sebagian latihan juga dilakukan di laut. Laut Baltik dan Laut Barents menjadi arena uji coba rudal dan operasi udara. Bagi NATO, latihan ini bukan hal biasa. Polandia, Lituania, Latvia, dan Estonia merasa langsung terancam. Polandia bahkan menutup sebagian perbatasannya dengan Belarus. Pasukan tambahan ditempatkan di sisi timur. NATO mengirim pesawat pengintai untuk memantau setiap gerakan dan memperkuat pertahanan udara di Baltik. Kekhawatiran mereka bukan tanpa alasan. Tahun 2014, Rusia menggunakan latihan militer sebagai tirai untuk menyamarkan pengerahan pasukan ke Crimea. Pengalaman itu membuat negara-negara tetangga kini tidak mau lengah lagi. Washington menyebut Zapad 2025 sebagai latihan provokatif. Bagi Amerika Serikat, skenario penggunaan senjata nuklir taktis adalah sinyal berbahaya. Itu bisa menurunkan ambang batas penggunaan nuklir dalam konflik nyata.
Uni Eropa pun sejalan. Brussels menilai latihan ini hanya memperbesar ketegangan di kawasan dan bisa memicu salah perhitungan yang berujung pada eskalasi. Singkatnya, Barat melihat Zapad bukan sekadar latihan, melainkan pesan keras dari Moskow kepada NATO. Dari Kiev, latihan ini dipandang dengan kacamata yang berbeda. Ukraina sedang berperang langsung melawan Rusia. Bagi mereka, Zapad 2025 adalah ancaman tambahan. Belarus bisa menjadi pangkalan serangan baru dari arah utara. Meski belum ada tanda pengerahan pasukan besar, militer Ukraina tetap meningkatkan kewaspadaan di perbatasan dengan Belarus. Di mata Kiev, setiap langkah militer Rusia di Belarus bisa berubah menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan perang mereka. Sementara itu, Rusia dan Belarus punya narasi sendiri. Bagi Moskow, latihan ini adalah hak kedaulatan. Sebuah latihan rutin yang diklaim bersifat defensif. Bagi Minsk, latihan ini juga menjadi bukti bahwa Belarus tidak sendirian menghadapi tekanan dari NATO. Presiden Lukashenko bahkan menegaskan bahwa Rusia adalah penjamin keamanan negaranya. Namun, narasi defensif itu sulit dipercaya di luar lingkaran mereka sendiri. Tidak semua negara bereaksi keras. Cina memilih sikap hati-hati. Mereka tidak ikut latihan, tapi mendukung pernyataan Rusia bahwa setiap negara berhak melakukan latihan militer di wilayahnya sendiri. Turki, sebagai anggota NATO yang punya hubungan unik dengan Moskow, lebih memilih diam. Sementara itu, Finlandia dan Swedia, dua anggota baru NATO, memperkuat radar dan keamanan udara mereka, terutama di kawasan Baltik. Dengan kata lain, dunia terbagi. Ada yang waspada penuh, ada yang memilih menonton dari jauh. Jika kita tarik ke tingkat strategis, Zapad 2025 punya beberapa makna penting. Pertama, ini adalah sinyal bahwa meski sibuk di Ukraina, Rusia masih mampu menggelar latihan besar dengan senjata strategis. Kedua, latihan ini menormalisasi doktrin penggunaan nuklir taktis, sesuatu yang berbahaya karena bisa membuat penggunaan nuklir terlihat lebih masuk akal di masa perang. Ketiga, latihan ini memperkuat posisi Belarus sebagai satelit militer Rusia. Bagi Lukashenko, dukungan Moskow adalah perisai yang menjaga rezimnya tetap berdiri. Keempat, bagi NATO, Zapad adalah pengingat bahwa perbatasan timur mereka adalah titik paling panas di dunia. Perang di Ukraina mungkin terfokus di selatan, tapi ancaman nyata juga datang dari utara dan barat. Pada akhirnya, Zapad 2025 bukan sekadar latihan militer. Ia adalah panggung geopolitik. Bagi Rusia dan Belarus, ini adalah perisai pertahanan. Bagi NATO dan negara tetangga, ini adalah pedang terhunus. Dan di balik semua itu, dunia melihat satu hal yang pasti. Eropa Timur tetap menjadi medan paling rapuh dalam percaturan global. Pertanyaannya, apakah latihan seperti ini akan berhenti pada simulasi atau justru menjadi bayangan dari konflik yang lebih besar di masa depan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang
tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.